warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huriatul Husna dengan NIM 230421159. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina, SIP, MAP. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pro kontra transformasi digital serta kritik dan saran terhadap digitalisasi. Baiklah, mulai dari pengertian transformasi digital adalah proses perubahan dari sistem manual atau tradisional menjadi sistem berbasis teknologi digital. Menurut saya, digitalisasi membawa banyak perubahan positif yang sangat membantu kehidupan kita. Sekarang, hampir semua hal bisa dilakukan lebih cepat dan mudah berkat teknologi. Misalnya, dalam pemerintahan sudah banyak layanan publik yang dapat diakses secara online lewat sistem e-government. Contohnya OSS atau Online Single Submission untuk perizinan usaha. Hal ini jelas lebih efisien karena masyarakat nggak perlu repot datang ke kantor hanya untuk mengurus dokumen. Di dunia pendidikan juga sama, kuliah atau belajar bisa dilakukan dari mana saja lewat platform digital seperti Zoom, e-learning kampus, dan sebagainya. Dari hal-hal itu, saya belajar bahwa digitalisasi bukan cuma soal kemajuan teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Namun, saya juga sadar kalau nggak semua orang bisa mengikuti perubahan ini dengan mudah. Masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum punya akses internet yang memadai atau belum paham cara menggunakan teknologi. Nah, disinilah muncul kesenjangan digital antara melek teknologi dan yang belum siap. Selain itu, dampak lain yang juga saya rasakan adalah meningkatnya ketergantungan pada teknologi. Kadang kita terlalu fokus pada dunia digital sampai lupa berinteraksi langsung dengan orang lain. Misalnya, kita lebih sering ngobrol lewat chat daripada bertemu langsung. Jadi, menurut saya, pembelajaran dari digitalisasi ini bukan cuma tentang manfaatnya, tetapi juga bagaimana kita bisa tetap menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan kehidupan sosial di dunia nyata. Kalau melihat dari lebih dalam, digitalisasi juga nggak lepas dari berbagai masalah dan tantangan. Kritik yang paling sering muncul adalah soal kesenjangan digital dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Pemerintah memang sudah berusaha mendorong transformasi digital, tetapi menurut saya pelaksanaannya belum merata. Banyak daerah yang masih tertinggal karena jaringan internetnya lemah atau sumber daya manusianya belum siap. Jadi, kemajuan digital kadang cuma terasa di kota besar, sementara di daerah lain belum terlalu dirasakan. Selain itu, masalah keamanan data juga jadi hal yang serius. Di era serba digital, hampir semua data pribadi kita tersimpan secara online, mulai dari identitas diri sampai informasi keuangan. Sayangnya, belum semua sistem punya keamanan yang kuat. Kita sering dengar kasus kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Ini jadi bukti kalau digitalisasi belum sepenuhnya aman. Belum lagi soal penyebaran hoaks dan berita palsu yang makin marak di media sosial. Jadi, menurut saya, solusi dari semua ini adalah dengan memperkuat literasi digital. Masyarakat perlu diedukasi supaya bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan paham bagaimana melindungi data pribadinya. Pemerintah juga harus memperluas akses internet sampai ke pelosok dan memperkuat regulasi tentang keamanan data. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti menggunakan media sosial dengan bijak, nggak asal menyebarkan informasi, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif seperti belanja, bisnis, dan berinovasi. Di dalam konteks governansi digital, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan digital bersifat inklusif, aman, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat, terutama generasi muda, harus berperan aktif dalam mengawasi, berpartisipasi, dan berinovasi agar transformasi digital benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Dengan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, transformasi digital dapat menjadi sarana menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif.
Secara keseluruhan, transformasi digital memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, digitalisasi membawa kemudahan, efisien, dan keterbukaan informasi. Sedangkan di sisi lain, ia juga membawa banyak risiko seperti ketimpangan akses, penyalahgunaan data, dan juga meningkatkan kesenjangan digital. Dari analisis saya, bisa disimpulkan kalau transformasi digital itu membawa dampak ganda. Di satu sisi, digitalisasi membantu mempercepat pekerjaan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan akses informasi. Tetapi di sisi lain, ada juga risiko seperti ketimpangan akses, keamanan data, dan berkurangnya interaksi sosial. Jadi, menurut saya, tantangan terbesarnya bukan dari teknologinya, tetapi kesiapan manusia yang akan memakainya. Baiklah, mungkin itu saja materi tentang pro kontra transformasi digital serta kritik dan saran terhadap digitalisasi. Dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.